Kekeruan lensa itu pada umumnya yang kita sebut katarak pada umumnya terjadi pada usia-usia lanjut. Padahal itu akan terjadi pada semua orang. Nah, rata-rata tuh di usia 50 ke atas, dulu 60 ke atas, tapi sekarang turun jadi 50 ke atas sudah mulai timbul katarak. Kenapa kemudian pada akhirnya katarak ini bisa menyebabkan kebutaan? Ya, itu dia. Jadi kekeruan lensa itu pada umumnya yang kita sebut katarak pada umumnya terjadi pada usia-usia lanjut. Padahal itu akan terjadi pada semua orang. Nah, rata-rata tuh di usia 50 ke atas, dulu 60 ke atas, tapi sekarang turun jadi 50 ke atas sudah mulai timbul katarak. Hanya gradasi itu ya gradasi grade-nya, ada grade 1, 2, 3, 4 gitu ya. Grade 1 mamanya ada katarak tapi belum mengganggu fungsi penglihatan. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang belum ada keluhan. Nah, kemudian makin meningkat mulai keluhan kekeruhan lensa, ngelihatnya tapi tidak jelas, berkabut. Makin tebal lagi, makin dia terganggu aktivitas, nyetir mobil susah, baca nggak enak walaupun dia pakai kacamata, itu udah terganggu. Nah, makin lama kalau dia pasien tidak care atau aware dengan itu, akhirnya sampai tebal sekali yang dapat menyebabkan kebutaan, aktivitasnya terganggu dia. Nah, itu yang kenapa bisa terjadi seperti itu. Banyak faktor kenapa kebutaan itu banyak di Indonesia, karena pertama pada orang takut untuk operasi, ya kan, kesulitan berobat, mungkin di pelosok-pelosok di daerah. Kemudian sarana kesehatan dulu belum banyak, sekarang sih sudah banyak ya, bagus. Jadi itu kita bersama-sama pemerintah memberantas kebutaan katarak ini. Nah, terus ada lagi, kenapa sih orang takut operasi, ya kan? Sampai akhirnya nggak mau dioperasi, akhirnya sampai buta, kan sayang. Padahal teknologi operasi saat ini sudah berubah paradigmanya. Dulu kita operasi katarak itu ya, itu tidak ada obatnya, Mas. Sekarang sudah ada obatnya, tapi orang masih banyak yang takut juga. Tidak ada juga. Obatnya tidak ada. Tindakan, maaf maksudnya. Ya, obat tidak ada, obat tetes kah, obat minum itu nggak ada untuk menghilangkan katarak. Nah, bagaimana menghilangkan katarak? Hanya dengan operasi. Yang dulunya pada takut operasi katarak, saat ini dengan teknologi yang sangat maju, minimal incision, minimal tindakan, minimal traumatik, sehingga itu memudahkan untuk kita memperbaiki katarak atau menghilangkan katarak itu. Itu dia. Jadi itu karena katarak ini tidak ada obatnya, akhirnya operasi. Nah, kami di sini untuk melakukan edukasi kepada teman-teman masyarakat di Indonesia. Kita dapat memberantas kebutaan katarak. Nah, dengan teknologi operasi. Operasi itu dulu kita memang tadi yang Mas Arya bilang awalnya, dengar kata cerita operasi ada takut nih. Udah gemeter duluan. Dulu ya. Kenapa? Karena dulu manual operasinya kita. Jadi manual tuh biusnya disuntik. Kemudian kita operasi katarak dilakukan di limbus atau di pinggir kornea. Kita lakukan digunting sekitar sepertiga diameter kornea, ya kan. Kemudian kataraknya dikeluarkan. Habis itu dijahit. Nah, itu makanya dulu katarak itu menunggu matang. Jadi tadi grade 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang dulu itu nunggu sampai grade 4 baru bisa dioperasi. Kalau sekarang 1 pun sudah bisa. Bisa. Nah, kita sebagai dari dunia medik, dokter mata, ini mengedukasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa justru katarak itu saat ini jangan nunggu matang. Kalau kita nunggu matang, faktor resiko operasi atau komplikasi operasi dari penelitian yang ada itu lebih tinggi dibanding kalau kita lakukan pada grade-grade awal. Makanya teknologi operasinya yang berubah. Dulu manual, sekarang sudah pakai mesin. Namanya phacoemulsification. Itu jadi pakai mesin gelombang suara dirubah ke energi gerak. Energi gerak pakai alat kecil namanya phacotyp. Kataraknya dihancurkan. Nah, yang dulu insisinya lebarnya, lukanya lebarnya sekitar sepertiga diameter katarak tuh kira-kira 7 sampai 9 mili lah ya. Sekarang itu sudah bisa 2 mili saja. Nah, itu dia. Itu yang pakai mesin ultrasound. Nah, itu gelombang suara
kita rubah energi gerak untuk dihancurkan katarak, sehingga katarak dihancurkan, kemudian kita pasang lensa. Nah, itu pakai phaco itu masih pakai insisinya, insisi membuat lukanya pakai blade pisau segala. Dengan kemajuan teknologi, pada saat operasi katarak dengan mesin phaco itu, phaco emulsifikasi itu energi yang digunakan untuk menghancurkan katarak itu besar, sehingga dengan energi yang besar itu penyembuhan lukanya lebih lamban. Korneanya kalau katarak keras biasanya udem itu bengkak gitu, sehingga one day operasi atau 1 hari atau 3 hari itu masih belum melihat dengan enak. Teknologinya maju lagi setelah dengan ultrasound phaco, maju dengan namanya laser. Yang tadi dibilang flex, femtosecond assisted laser, laser assisted cataract surgery. Jadi dengan flex itu dengan laser, real laser, jadi katarak kita hancurkan dulu nih. Insisi 2 mili tadi itu pakai laser, nggak pakai pisau. Kemudian kantong lensa kapsulnya dibuka dengan mesin laser, kemudian katarak kita hancurkan. Nah, sehingga setelah dihancurkan kita ambil kataraknya dengan ultrasound phaco, tapi energinya lebih rendah. Itu dia. Jadi lebih cepat, minimal traumatik. Karena energi dikurangkan, juga pemulihannya jadi lebih cepat. Itu sebagian itu. Dengan kecanggihan teknologi tadi salah satunya adalah flex tadi ya dokter. Iya, betul.